Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Analisis Majas pada Komentar Negatif dan Ujaran Kebencian di akun TikTok Nisa Sabian dengan beranggotakan saya sendiri Safira Faiza Putri dengan NIM 2510721010 dengan rekan saya. Saya Anissa Putri dengan NIM 231074114. Dan saya Revitisma Wahyuni dengan NIM 2310741020. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Media sosial telah menjadi ruang utama bagi interaksi sosial ekspresi individu dan pembentukan opini publik. Salah satu platform yang sangat populer di Indonesia adalah TikTok. Menurut data Reportal 2025, pada tahun ini ada lebih dari 1,9 miliar pengguna TikTok secara global dan Indonesia memiliki jumlah pengguna yang terbanyak, yaitu 194,37 juta per Juli 2025. Di sisi lain, dengan semakin intensifnya interaksi di media sosial, muncul fenomena komentar negatif, hujatan, dan ujaran kebencian yang diarahkan kepada pengguna atau konten kreator. Fenomena komentar negatif hingga ujaran kebencian atau hate speech di media sosial menjadi isu yang semakin sering diperbincangkan. Salah satu contoh fenomena yang mendapat perhatian besar adalah kontroversi yang melibatkan penyanyi Nisa Sabian dan keyboardis di grup Sabian Gambus, Ayu Sabian. Pada tahun-tahun sebelumnya, publik sempat memperbincangkan dugaan perselingkuhan antara keduanya yang kemudian dikaitkan dengan perceraian Ayus dan mantan istrinya. Beberapa bulan terakhir, muncul pemberitaan mengenai kabar pernikahan Nisa Sabian dan Ayus sekaligus isu kehamilan Nisa Sabian. Situasi ini kembali memicu reaksi publik, terutama pada platform TikTok, di mana akun-akun konten yang menempelkan Nisa menerima banyak komentar berada negatif. Sehingga berbagai bentuk majas seperti ironi, sarkasme, metafor yang merendahkan hingga hiperbola bernada menghina sering muncul dalam komentar. Hal ini sejalan dengan pandangan Chair 2010 yang menyatakan bahwa bahasa dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan emosi secara eksplisit atau langsung maupun implisit secara tersirat melalui gaya bahasa tertentu. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian Abusive Comment atau Hate Speech on Indonesian Social Media 2024. Yang kedua, analisis penggunaan gaya bahasa sarkasme dan satire dalam ragam aplikasi media sosial Mauza 2022. Ketiga, penggunaan kalimat sarkasme BEM Visip Uner melalui karangan bunga dalam kritik sosial Sabrina et al. 2025. Yang keempat, tindak ilukusi sarkasme pada reproduksi tuturan pengguna TikTok kelas 4-6 sekolah dasar di Surabaya Irfa Rafiatus Zukrufin et al. 2023. Yang kelima, penggunaan bahasa sarkasme netizen di media sosial Andi Sadillah et al. 2023. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Melalui penelitian ini, kami akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai gaya bahasa atau majas yang terdapat dalam kolom komentar negatif dan ujaran kebencian pada unggahan akun TikTok Nisa Sabian dari perspektif etika berbahasa dalam Islam. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk memberikan gambaran mengenai etika berbahasa di media sosial serta bagaimana perspektif Islam dapat digunakan untuk menilai dan mengontrol perilaku berbahasa di ruang digital. Yang kedua, untuk memahami evolusi gaya bahasa, pola komunikasi digital masyarakat, dan makna sosial di balik interaksi warganet pada platform media sosial. Next. Selanjutnya metodologi. Yang pertama, metode penelitian. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena jenis penelitian ini paling sesuai untuk menganalisis data berupa tuturan atau komentar warganet yang mengandung majas dan unsur ujaran kebencian. Metode kualitatif deskriptif sendiri merupakan metode penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara mendalam sesuai dengan konteks alami objek yang diteliti. Selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan kualitatif sendiri berfokus pada pemahaman makna, proses, serta pengalaman subjektif subjek penelitian melalui data non-numerik seperti teks atau tuturan menurut Kereswell 2016.
Selanjutnya, ada teori penelitian. Teori yang digunakan adalah teori pragmatik atau tindak tuturnya, yaitu penggunaan bahasa yang dikemukakan oleh John Langshaw Austin 1962. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu menggunakan internet dan memakai perangkat handphone dan laptop. Teknik ini melibatkan analisis dokumentasi yang relevan dengan topik penelitian. Menurut Sugiono 2019, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan catatan, transkrip, gambar, atau dokumen lain yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya ada teknik analisis data. Menggunakan Dia baterai metode laptop Wira kualitatif habis lah. deduktif merupakan metode penelitian yang berfungsi untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara mendalam sesuai dengan konteks alami objek yang diteliti. Pendekatan kualitatif sendiri berfokus pada pemahaman makna, proses, serta pengalaman subjek, penelitian melalui data non-numerik seperti teks atau tuturan menurut Creswell 2016. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada hasil pembahasan. Yang pertama itu berapa bulan digundik. Maja sindiran atau sarkasme menggunakan bahasa kasar untuk merendahkan, menyindir seolah-olah orang itu dengan sedang hamil. Kenapa ini termasuk majas? Karena penutur tidak bermaksud menanyakan kondisi nyata dan juga yang menggunakan bahasa tidak langsung untuk menyampaikan ejekan, bukan makna literal. Yang kedua itu berisi gundik. Gundik adalah majas sarkasme karena kata gundik dipakai secara langsung untuk menyerang dan merendahkan. Komentarnya tidak harus rapi, menyakitkan, dan menghina. Yang ketiga yaitu ani-ani. Menurut Singdos 2025 secara populer, ani-ani merujuk pada perempuan muda yang menjadi simpanan pria kaya beristri. Jadi ani-ani penggunaannya dalam komentar untuk majas sindiran dan cemoohan. Yang selanjutnya yaitu komentar yang berisi, aduh kenapa sama gundik sih? Yang pertama itu terdapat majas sarkasme karena istilah gundik bernada merendahkan atau menghina yang digunakan untuk menyindir seseorang yang dianggap sebagai pasangan simpanan atau perempuan yang terlibat hubungan yang tidak resmi. Yang kedua itu majas sinisme. Selain sarkasme, komentar ini punya sinisme, yaitu sindiran yang bersifat mencemooh tanpa berusaha menutupi kekasaran. Masuk. Sudah direkam. Yang kedua itu majas sinisme. Selain sarkasme, komentar ini punya sinisme, yaitu sindiran yang bersifat mencemooh tanpa berusaha menutupi kekasaran. Penutur langsung mengungkapkan ketidaksukaannya dengan nada merendahkan. Orang yang menulis komentar itu merasa kecewa, heran, dan tidak suka karena seseorang ternyata berhubungan dengan seorang gundik, yaitu perempuan simpanan. Selanjutnya itu komentar yang berisi, kok bisa ya jadi selingkuhan? Yang pertama itu ada majas sinisme. Komentar ini bernada meremehkan dan mencemoohkan. Penutur tidak berusaha menutupi kekasarannya ketika mempertanyakan bagaimana seseorang bisa menjadi selingkuhan. Dua, majas sarkasme. Kata selingkuhan dipakai untuk menyudutkan orang yang dibicarakan. Ia menunjukkan sindiran yang kasar, jadi unsur sarkasmenya juga ada meskipun tidak sekuat contoh sebelumnya. Yang kemudian yaitu pada komentar sok suci, haha. Majas sinisme atau ucapan sok suci adalah bentuk sindiran yang meremehkan. Penutur menuduh seseorang berpura-pura baik atau bersih padahal tidak demikian. Selanjutnya pada komentar anak, Umi dulu ketemu ayah gimana? Dan Uminya menjawab jadi gundik. Nah, komentar tersebut termasuk dalam majas sarkasme. Percakapan dibuat seolah-olah antara anak dan ibu, tapi tujuan sebenarnya adalah menghina Nisa Sabian. Kata gundik digunakan secara langsung untuk merendahkan martabat. Sarkasme adalah majas yang menyerang dan menyakitkan, cocok untuk ujaran bernada cemoohan. Selanjutnya yaitu pada komentar KWKWK, nanti pasti anaknya pas sudah gede diejek, ibu kamu pelakor ya, ibu kamu selingkuhan ya, jangan temenin dia anak pelakor, nanti bapak kita direbut ibunya, ibunya pelakor, pasti anaknya pelakor. KWKWK kalian aja nanti. Masih Nisa. Dalam komentar tersebut terdapat tiga majas. Yang pertama itu majas sarkasme,
Majas ini penuh dengan ejekan, hinaan, kata-kata merendahkan seperti pelakor, selingkuhan, anak pelakor, dan lain-lain. Bahasa seperti itu termasuk sarkasme, yaitu majas sindiran yang sangat kasar, menyakitkan, dan bertujuan merendahkan orang lain. Yang kedua, majas sinisme. Muncul karena penutur berbicara dengan nada mencela secara langsung tanpa basa-basi. Contohnya, jangan turutin dia anak pelakor. Ini majas sindiran yang keras, meski tidak sepedas sarkasme. Yang ketiga, majas hiperbola. Ada bagian yang menunjukkan penggambaran berlebihan, misalnya asumsi bahwa ibunya pelakor pasti anaknya pelakor. Ini generasi berlebihan yang tidak realistis, jadi unsur hiperbola muncul. Oke. Oke. Selanjutnya saya Baik, saya akan melanjutkan materi dari Yanisa. Komentar selanjutnya adalah LC Syariah. LC Syariah mengandung majas ironi. LC di bahasa gaul Indonesia umumnya berarti lady companion atau pekerja hibur malam. Syariah berarti sesuatu yang islami, sesuatu aturan agama. Kedua kata ini bertentangan makna, tetapi justru disandingkan secara sengaja untuk menyindir atau mengejek seseorang atau sebuah perilaku. Itu ciri utama majas ironi, mengatakan sesuatu yang berlawanan dari maksud sebenarnya untuk menyampaikan sindiran halus atau pedas. Komentar selanjutnya, hati-hati sama gundik ya Abi. Kalimat yang terdapat pada komentar tersebut menunjukkan pada majas sarkasme. Kalimat hati-hati sama gundik ya Abi dibuat seolah memberi peringatan, tetapi tujuannya jelas untuk mengolok-olok serta majas ironi. Bentuk seperti kalimat perhatian hati-hati ya Abi, tapi isinya justru bertentangan, menyisipkan kata penghinaan atau gundik. Perpaduan antara gaya kalimat yang seolah lembut dengan makna yang menghina. Komentar selanjutnya, udah berapa bulan gundik? Ini mengandung majas sarkasme yang paling dominan. Kata gundik adalah istilah yang kasar, menghina, dan merendahkan. Penggunaan bertujuan untuk menyudutkan dan mengejek orang yang dituju. Sindiran yang menggunakan kata kasar atau menyakitkan seperti ini termasuk majas sarkasme, karena serangannya sangat langsung dan pedas. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis terhadap komentar pada akun TikTok Nisa Sabian yang diperoleh melalui tangkapan layar atau screenshot, dapat disimpulkan bahwa bentuk ujaran kebencian yang muncul didominasi oleh majas sindiran, sarkasme, ironi, serta beberapa ekspresi bernada merendahkan yang ditujukan kepada figur publik tersebut. Analisis pragmatik atau majas yang digunakan menunjukkan bahwa warganet tidak hanya menyampaikan opini, tetapi juga melakukan penilaian moral, menyerang citra pribadi, serta memperkuat stereotip negatif. Bentuk ujaran kebencian juga memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara nilai agama yang dijadikan rujukan dan praktik berbahasa di ruang digital. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya literasi digital dan literasi berbahasa berbasis nilai-nilai agama agar masyarakat lebih bijak, santun, dan bertanggung jawab dalam memberikan komentar di media sosial. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Selanjutnya kami akan memaparkan bukti screenshot luaran kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Anissa Putri. Kepada Kak Anissa dipersilahkan. baik, pada di sini bisa kita lihat bersama. Kami mensubmit jurnal kami di salah satu jurnal, yaitu jurnal Diksatrasia. Selanjutnya juga terdapat beberapa lampiran tugas luaran kami, yaitu membuat poster dan mempublishnya di Instagram. Selanjutnya ada lampiran pembagian tugas dan dokumentasi foto pengerjaan proyek. Dasar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil penelitian proyek Bahasa Indonesia kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.